pertemuan ke-77, menyambung daripada pertemuan yang kemarin, bahwasanya kita sebagai orang dikatakan seorang yang mengembara mencari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hal suluk ini ada yang paling mahal. Apa yang mahal tersebut? Yang mahal itu ada di dalam diri kita, yakni adalah hati. Jadi ketika hati itu yang ada pada diri ini bisa sangat bernilai, ataupun sebaliknya. Tinggal bagaimana bisa menjawab pertanyaan, apa yang dicari oleh hati kita saat kita di dunia ini. Kemudian sejauh mana kualitas daripada hati yang kita miliki itu untuk selalu roja atau berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya itu bisa terjawab, bereslah kita di dalam amal yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita hatinya itu selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berharap-harap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal apapun yang ia kerjakan di dunia ini, jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita dalam proses dan menjalankan ibadah-ibadah tersebut hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita oke dan jadi. Lagi sepi, ya jadi. Rame, oke, nggak ada masalah. Kalau kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena daripada itu, jangan sekali-kali kemudian kita berpikir dengan amal yang kita kerjakan itu menjadikan suatu alat yang nanti akan membuat diri kita itu kurang sopan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal sebesar apapun, sehebat apapun, ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah engkau bisa selamat itu karena amalmu wahai Rasulullah? Lah, tidak. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena amalnya. Melainkan apa? Ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat. Makanya jangan kita sombong dengan amal kita, ya. Jadi dengan kata lain, kerjakan saja, jangan kita berpikir amalan itu ya gede, hebat dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita selamat. Ngomong-ngomong tentang rahmat, rahmat itu ada yang mengatakan sama dengan Nabi Muhammad, karena kedatangannya Nabi Muhammad SAW itu mendatangkan rahmat untuk semua makhluk, bukan hanya kita manusia, binatang, tumbuhan. Pokoknya semua makhluk mendapatkan rahmat karena kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena daripada itu, pantaslah apabila selalu ya di bulan Rabiul Awal ini membahas Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada habisnya. Misal kita melakukan maulid, ya menarankan Nabi Muhammad SAW, ya 1 hari kurang, 2 hari kurang, mungkin sampai 7 hari pun kurang, ya. Karena apa? Saking hebat dan sempurnanya ya sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali lagi kepada persoalan. Di dalam kitab Al-Hikam ini yang selanjutnya kita diingatkan
bahwasanya kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, ikuti saja. Kalau Allah sutradaranya, kita pemainnya, ya kita lagi di panggung jadi main apa? Mainkan. Ya, kalau kita di panggungnya itu jadi pedagang, lakukan jadi pedagang. Kalau ustadz, lakukan jadi ustadz. Kalau seandainya di situ pembisnis, lakukan jadi pembisnis. Pegawai pun sama seperti itu, lakukan saja ya apa yang diberi ya, peranannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kemudian kita memandang-mandang ya, kemudian kita menyerong. Artinya menginginkan sesuatu ya, walaupun itu kayaknya benar ya, tapi menurut pandangan daripada orang-orang tasawuf itu akan menjadi salah kaprah. Di mana di situ kita akan diingatkan, iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi. Kamu menginginkan ya, ingin apa? Ingin di sana kita menjadi orang yang tajrid. Padahal Allah Subhanahu wa taala menentukan dirimu, menegakkan dirimu ya menjadi orang yang asbab. Maka itu adalah merupakan sebuah syahwat yang tersembunyi. Masih keterangannya masih banyak pertanyaan ya, karena istilahnya banyak yang baru. Tapi dengarkan saja dulu. Wa iradatukal asbab, dan engkau itu ingin menginginkan menjadi orang-orang yang asbab. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegakkan dirimu menjadi orang-orang yang tajrid. Maka ketika engkau itu berubah ya, yang tadinya itu tajrid menjadi asbab, jadi turun pangkat. Yang tadinya derajat tinggi jadi menjadi rendah. Nah, berarti dengan adanya kutipan daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita akan menemukan paling tidak di situ ada asbab, ada tajrid, ada syahwat, ada himmah. Ya, itu harus diketahui dulu, itu harus dipahami dulu ya, satu-satu saja secara singkat. Apa itu asbab? Asbab itu adalah kayak hukum kausalita, sebab akibat ya. Artinya kalau ibarat sesuatu, asbab itu adalah hal yang dapat menghasilkan ya, kayak duit atau dunia. Kemudian kalau tajridnya itu ya murni kosong, mengosongkan dirinya daripada kesibukan usaha-usaha yang ada, kembalikan daripada asbab tadi. Kemudian syahwat itu apa? Keinginan untuk menikmati materi-materi yang ada seperti nafsu. Kemudian himmah adalah keinginan kuat seorang pengembara ruhani yang sangat tinggi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti bila mana engkau itu menjadi orang yang ditentukan oleh Allah, katakan jadi guru, ya jadilah guru yang baik, pembisnis yang baik, ya. Kemudian pengusaha, usaha yang benar, ya. Supaya apa? Supaya kita itu tetap hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita itu melakukan sesuatu yang ingin dibolak-balik. Yang tajrid pengen jadi asbab, yang asbab pengen jadi tajrid. Itu nanti akan kacau balau. Katakanlah ahli zikir pengen jadi pebisnis, yang pebisnis pengen jadi ustadz. Nah, ini akan jadi kacau. Keinginan-keinginan seperti itu biasanya ada pada seseorang di dalam perjalanan ruhaninya, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kayak orang yang tajrid tadi ya, saat dirinya membangun,
kemantapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia itu ditentukan menjadi orang yang berusaha. Nah, kalau ada hal seperti itu ya di dalam diri kita, nah keinginan-keinginan yang model seperti itu adalah godaan yang berupa syahwat tersembunyi ya, yang nanti akan menelincirkan kita. Yang seharusnya pengusaha itu banyak duit tetap bisa ibadah, pengennya ibadah saja ya, disangka enak ya, kemudian terpandang terhormat, sehingga apa? Usahanya dilepas, gaji kita lebih baik. Jadi kacau. Atau yang sebaliknya, orang yang biasanya ahli dzikir ya, di sana memantapkan dirinya ya untuk Allah Subhanahu wa taala, pengen jadi pembisnis atau usaha, sehingga apa? Kacau juga. Karena apa? Dia melihat sesuatu kepada yang lain itu yang kayak kelihatannya enak saja. Nah, kalau orang bilang masa nang sinawang ya, katanya malah mau kita makan gue enak buah apa? Kayak nih kita gaji lamun makan gue enak buah apa? Nah, kalau seandainya seperti itu udah kacau ya, kacau. Makanya jika ada seorang yang menjadi bos, katakan, kemudian dia punya perusahaan, dia punya karyawan, dia punya keluarga yang dinafkahi dalam hidupnya, udah lakukan saja ya peranannya seperti itu. Tapi ingat ya, kalau dia menjadi bos yang baik, bos yang nanti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban apa, maka dia itu akan bisa ya lewat jalan itu dia akan terbuka ya gitu. Tapi karena dia itu melihat sosok kayak ahli zikir, kayak sosok ulama yang kayaknya itu berjubah keren, kemudian juga banyak orang yang ketika berpapasannya dia salam, kemudian salaman sampai ya kayaknya kok demen akan demen konon. Nah, ketika itu dia tiba-tiba ingin menjadi orang-orang yang zuhud. Tadi bos tadi pengen jadi orang yang zuhud. Ya jadilah nanti akan apa? Akan menjadi orang-orang yang nanti usahanya ya gagal jadi ulama ataupun jadi ahli dzikir, orang zuhudnya pun dia tidak bisa. Sehingga apa? Gagal total. Nah, makanya tadi utamanya dalam perkataan ini, kalau Allah Subhanahu wa taala ya menentukan kita jadi orang usaha saja, nanti juga kita akan bisa istilah kata mengenal Allah, bermakrifat pada Allah Subhanahu wa taala lewat jalan itu. Karena ada satu contoh untuk closing pada malam hari ini, seorang di sana itu ahli ilmu zahir, pengen bertemu gurunya. Ya, kemudian dia menginginkan, saya pengen guru saya, saya seperti ingin seperti guru saya. Nah, kemudian dia itu datang ke gurunya, dan gurunya luar biasa. Sebelum dia itu mengucapkan keinginannya, dia itu langsung menceritakan ada seorang guru, artinya kayak ahli ilmu zahir yang biasa mengajarkan ilmu-ilmu tentang agama ataupun yang lainnya. Nah, kemudian dia ingin memperhatikan khusus ya fokus kepada zikiran saja ataupun jadi ahli zikir. Kemudian si murid tadi langsung terheran-heran, lo kok bisa tahu? Kemudian guru berpesan, jalanmu itu ya jangan kau istilah kata berhenti, lanjutkan saja dengan lewat kamu mengamalkan ataupun mengajarkan ilmu-ilmu zahir. Lewat situ kamu akan ketemu bagaimana kau bisa nanti bermakrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkatnya seperti itu. Semoga kajian singkat ini bisa menjadi